lagi dengan video Mood Jakarta, video YouTube yang membahas tentang cuci mobil, salon mobil, semua tentang cuci mobil kita bahas di channel YouTube-nya Mood Jakarta. Oke, video kali ini saya akan membahas tentang skala prioritas proyek usaha cuci mobil. Nah, kita ini kan sedang hari kelima proyek di MWOS 05 Rapomangun. Jadi MWOS sudah, ini franchise-nya MWOS perdana franchise-nya MWOS lagi proyek di MWOS 05 di Rapomangun. Saya akan bahas tentang skala prioritas karena saya melihat begini, banyak dari teman-teman yang masih berkecimpung atau berpikir tentang peralatan dan mengesampingkan segala sesuatu yang lain. Nah, di sini saya harus paksakan mindsetnya, harus dirubah, itu harus kita paksakan. Peralatan itu sifatnya adalah pasti akan kita gunakan dan pasti akan kita setting. Itu tidak perlu menjadi prioritas pemikiran kita. Ya, artinya begini, layout tempat itu langkah pertama layout tempatnya, peralatannya di mana, nanti setting tempatnya di mana, itu yang tepat juga mempengaruhi. Nah, itu sudah dilaksanakan belum? Sudah, Pak. Ya udah, sudah beres. Jadi, nggak usah dipikirkan lagi peralatannya nanti seperti apa. Kalau di teman-teman di daerah kan masih banyak yang memikirkan bagaimana nih peralatan saya nanti, terus ininya bagaimana, terus prosesnya seperti apa, itu masih jadi pemikiran gitu loh, terus mengesampingkan yang lain. Padahal prioritasnya sebenarnya adalah tempat global lah, tempat cuci mobilnya itu yang prioritas kalau menurut saya. Jadi proyek yang sekarang lagi kita kerjakan seperti ini sebenarnya menjadi prioritas, dan ini yang memerlukan waktu yang cukup lama di antara bagian-bagian karwas lain. Ya, mempersiapkan ruang tunggu, mempersiapkan pengeringan, mempersiapkan mes, mempersiapkan parkiran, mempersiapkan antrian, terus mempersiapkan salon mobil. Itu yang menjadi skala prioritas sebenarnya. Peralatan itu hukumnya udah pasti. Jadi kan banyak teman-teman tuh yang berpikir energinya tuh dihabiskan untuk memikirkan peralatan gitu. Pak, peralatannya ini nanti bagaimana, ini modalnya seperti apa. Ketika Anda sudah mempunyai niat untuk buka usaha cuci mobil, ya prioritas budget peralatan harusnya sudah ada dong. Iya, berapa budget peralatan? Dipikirkan misalnya dalam skala kecil 100 juta, Pak. Ya udah, masukkan anggaran 100 juta untuk itu. Beres kan 100 juta. Misalnya sudah sama instalasi dan lain sebagainya. Apakah cukup itu saja buka usaha cuci mobil? Menurut saya enggak. Bukan itu target kita buka usaha cuci mobil, bukan di peralatan itu. Ya kan, berkali-kali saya katakan di video-video saya kan, bukan itu saja. Bukan Anda punya uang 100 juta kemudian Anda beli peralatan, terus kemudian Anda buka ala kadarnya. Enggak seperti itu. Jadi Anda harus setting dulu tempatnya, baru peralatan itu bisa masuk. Gitu loh. Peralatan itu sangat gampang sekali kok, gampang sekali. Ya, MWOS tidak pernah mempromosikan untuk jual peralatan cuci mobil, no, nggak pernah.
Ya, bahkan ada misalnya franchise nih, franchisor masih mau nego dia. Misalnya kita kerjasama dengan satu, Embos kan ini kerjasama dengan satu untuk masalah peralatan. Karena apa? Embos tidak bekerja sama dengan produk lain karena memang yang kita pakai itu satu. Jadi kita tidak berani merekomendasikan alat-alat yang tidak kita gunakan, itu saja alasannya. Jadi ketika kami menggunakan, kan ini franchise ini kan sistemnya kita mau kerjasama selama 5 tahun ke depan kan. Kita mau kerjasama selama 5 tahun ke depan. Ketika nanti didapati di tengah jalan itu peralatan yang mungkin belum pernah kita gunakan atau Embos gunakan itu rusak atau ada kendala, kan yang repot Embos juga gitu. Makanya kenapa kami kekeh merekomendasikan menggunakan alat satu, hidrolik khususnya ya, hidrolik satu. Ya karena kami sudah menggunakan, jangka waktunya bertahun-tahun, besi-besinya tuh tebal, ya memang harganya mahal gitu. Bahkan ada sendiri mungkin calon franchise investor ini yang tanya ke satu, Pak berapa harganya di sana? Sama harga di website itu yang kita jual. Silakan dari satu begitu. Tapi terus kalau kemudian Anda sendiri yang mau beli di sana, terus Anda franchise di sini, ya itu melanggar etika namanya. Kami tidak bisa bekerja sama dengan tipe investor yang seperti ini. Kami tidak bisa bekerja sama. Artinya Anda bekerja sama ya harus mengikuti aturannya. Siapa yang butuh di sini? Anda butuh usaha. Kami bikinkan usaha. Ketika Anda tidak mengikuti prosedur yang ada di Embos, ya kami tidak jalan. Jadi sekali lagi saya mau katakan di konten saya yang sekarang ini adalah peralatan itu sangat gampang. Gampang dari mana Pak? Budgetnya sudah ada belum? Sudah ada. Ya udah jalan. Gitu. Nah ini yang menghabiskan uang itu model kerja seperti ini. Artinya menyiapkan ruang tunggu, menyiapkan pengeringan, menyiapkan salon mobil. Ini yang menghabiskan budget. Kadang ini kita bisa kalau misalnya Anda sudah ahli dalam hal proyek misalnya, itu pun kadang ada meleset, over budget atau apa, itu nanti pasti ada ke depannya. Nah lapangan-lapangan seperti ini memerlukan waktu yang minimal 2 bulan kalau di proyek kan. Ini kalau kita lihat nih, kalau teman-teman lihat, Embos lihat, ini udah jadi sebenarnya Embos 05 ini. Embos 05 ini proyek yang sudah jadilah istilahnya. Jadi tapi masih dalam tahap renovasi. Karena settingan lama ini bukan settingan cuci mobil, jadi kita bikin settingan cuci mobil. Nah, ini yang memerlukan waktu juga. Peralatannya perlu dibikin, sudah kami pikirkan, peralatan itu gampang. Sudah kami setting peralatan itu seminggu udah beres, kita udah jalan. Yang lama kan mempersiapkan ininya. Ya. Jadi berkali-kali saya katakan, saya harus dorong mindset kita untuk berubah. Jangan habiskan energi untuk memikirkan peralatan. Banyak orang datang ke Jakarta tanya, Pak, kalau di sana itu kira-kira gimana peralatannya ya? Peralatan. Kita habis energi kalau mikir peralatan itu habis energi. Ya, kita rubah mindset kita. Nah, giliran kemarin nih ada tamu. Ya, saya nggak sebutkan dari mana. Datang ke Jakarta, dia hitung RAB peralatannya sekian-sekian, kira-kira habis 350 sampai 400 juta lah paling banyak peralatan itu. Oke, dia bahas lagi peralatan, bisa begini, ini harus begini, ini harus begini, peralatan lagi yang dibahas. Giliran sampai ke rumah, dia pulang ke daerah di tempat asalnya, dia kaget dengan budget pembangunan tempatnya. Ya karena peralatan itu cuman 25% dari pembangunannya. Itu kalau standar konsep car wash yang modern seperti ini. Kalau misalnya kita modal 2M, peralatan itu paling sekitar 500 juta. 25% itu paling banyak. Yang 1,5 itu pasti modal sewa, modal bangunan. Jadi peralatan itu enggak seberapa. 25% dari kurang lebih seperti itu ya. Tapi kan ada juga kadang teman-teman di luar sana Emboser yang memaksakan punya uang 100 jutanya
peralatannya 80, 20 buat plester tempatnya, plester semua. Ya nggak apa-apa juga sebenarnya, usaha seperti itu juga nggak masalah. Anda mau buka usaha seperti konsep seperti itu juga nggak masalah. Ya kan, itu hak Anda juga gitu. Tapi ketika di sini saya mau pastikan, jangan habiskan energi Anda untuk membahas peralatan. Ya, karena masih banyak lagi faktor lain. Anda harus siapkan orangnya. Ketika proyek jalan seperti ini, kita harus sudah menyiapkan orang loh. Orang yang untuk kerjanya ini harus sudah kita pikirkan. Itu yang paling penting, bukan peralatan. Peralatan itu sangat gampang banget. Gampang. Di Jakarta ini, waduh, Anda searching jual alat cuci mobil, terus searching lagi hidrolik murah, hidrolik mobil murah, terus Anda searching lagi hidrolik yang paling murah, hidrolik yang tanpa oli. Banyak sekali yang di sana, nanti sekian juta, ada yang di bawahnya lagi, ada yang di bawahnya lagi. Jadi Anda nanti habis energi untuk bahas itu, gitu kan? Oke ya. Jadi masih banyak yang harus Anda persiapkan sebenarnya ketika Anda mau buka usaha cuci mobil. Apa yang harus disiapkan? Orang, terus kemudian tempat, terus kemudian konsep. Itu yang harus Anda pikirkan sebenarnya. Jangan terus ngeblong di peralatan, dan peralatan. Karena itu akan buang-buang waktu saja, buang waktu, buang energi. Oke, monster ya. Mungkin itu saja video kali ini. Ya, kontennya tepat sekali. Ketika saya punya ide seperti ini, ya langsung saya bagikan melalui video-video YouTube. Makanya jangan lupa lo subscribe channel Emos Jakarta, terus nyalakan lonceng notifikasinya. Ketika saya upload video seperti ini kan Anda tidak ketinggalan video-video saya yang baru. Emos, tempat yang tepat untuk merawat mobil Anda.